'Cause you don't think I know what you've done, but when you call me baby, I know I'm not the only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah. Saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus. Di sini saya angkatan 2021 dan di sini saya berkenan untuk menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan kognitif ABK. Selamat menyaksikan. Penjelasan pertama tentang perkembangan kognitif ABK. Namun penting untuk dicatat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mungkin mengalami perkembangan kognitif yang berbeda atau tertunda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Beberapa anak dengan berkebutuhan khusus mungkin mengalami keterbatasan dalam kemampuan berpikir abstrak, memproses informasi atau memahami konsep kompleks. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi dalam area tertentu, sementara memiliki kesulitan dalam area lainnya. Seperti teori Piaget, terdapat juga pendekatan lain yang relevan dalam memahami perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus seperti teori perkembangan sosial oleh Leo Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam membantu perkembangan kognitif anak. Ia berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan rekan sebaya mereka. Dalam konteks anak berkebutuhan khusus, pendekatan Vygotsky menyoroti pentingnya dukungan dan bantuan dari orang dewasa atau pendidik dalam membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Berikut ini adalah beberapa fase perkembangan kognitif yang umum terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor, tahap kedua tahap pra-operasional, tahap ketiga ada konkret operasional, dan tahap terakhir ada formal operasional. Di sini ada beberapa penjelasan tentang beberapa tahap dan saya akan menjelaskan cuman untuk tahap pertama. Tahap pertama adalah tahap ini umumnya terjadi pada bayi hingga sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan pemahaman dunia melalui penggunaan indera dan gerakan fisik. Mereka belajar mengenali objek, mengkoordinasi gerakan, dan mengembangkan pemahaman dasar tentang penyebab dan akibat dari anak. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan kognitif yang relevan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada persepsi. Aspek ini melibatkan kemampuan anak untuk memperoleh, mengorganisasi, dan memahami informasi sensorik dari lingkungan mereka. Kemudian ada perhatian. Kemampuan anak untuk memusatkan perhatian mereka pada stimulus tertentu dan mempertahankan fokusnya. Kemudian ada bahasa dan komunikasi. Kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi yang sangat penting. Kemudian ada kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan abstrak ini ada berpikir secara abstrak, memecahkan masalah kompleks. Kemudian ada problem solving. Kemampuan anak untuk menghadapi masalah dan mencari solusi yang kreatif merupakan aspek penting. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus antara lain yaitu faktor-faktor biologis seperti faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, serta dukungan pendidikan. Kemudian juga ada interaksi sosial, serta kualitas dukungan dan perawatan. Kemudian yang terakhir juga ada faktor emosional dan motivasi. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu di mana tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini anak berinteraksi dengan lingkungan mereka melalui indera dan gerakan fisik. Mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang hubungan penyebab dan akibat dan koordinasi sensorik motorik. Anak berkebutuhan khusus ini mungkin mengalami keterbatasan dalam pengolahan informasi sensorik atau perkembangan keterampilan motoriknya. Penjelasan terakhir, dalam kesimpulan ini, perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang individual dan inklusif dengan memahami kebutuhan dan potensi unik setiap anak serta menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dan dukungan yang tepat. Kita dapat membantu mereka mengembangkan dan kemampuan kognitif mereka dan mencapai kemajuan yang optimal dalam pembelajarannya. Yang terakhir, di sini visi keilmuan program studi dari jurusan kami yaitu menjadi program studi yang terbuka dalam mengembangkan keilmuan pendidikan khusus melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif berlandaskan pada kearifan lokal, lingkungan, lahan basah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. 'Cause you don't think I